Selamat siang Ibu, Bapak. Perkenalkan nama saya Rosita Nilasari selaku resepsionis di sini. Adakah yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya akan mau melakukan pemeriksaan untuk suami saya dan anak saya. Baik Ibu, apakah sebelumnya sudah ada janji dengan dokter yang bersangkutan? Sudah Mbak, saya sudah janjian dengan dokter Indah. Baik, tunggu sebentar ya Bu. Dengan Ibu Mona Muslimah, melakukan janji jam 11 dengan dokter Indah ya Bu. Baik, sekarang Ibu langsung menuju ke ruangan dokter Indah di ruang Bougainville lantai 2 Bu. Oke Mbak, terima kasih banyak. Selamat siang Ibu, Bapak, Adik. Ada yang bisa saya bantu? Pagi dok, ini saya mau memeriksakan suami saya dan anak saya. Baik Bapak, keluhannya apa kalau boleh saya tahu? Gini dok, dulu saya pernah terkena TBC, namun sudah sembuh total. Sekarang di tempat kerja saya, rekan-rekan saya banyak yang batuk. Saya takut kalau misalnya TBC itu menyerang saya lagi, mengingat saya pernah terkena TBC sebelumnya. Baik, untuk adik, keluhannya apa ya? Kalau saya batuk dok, udah setengah bulan gak sembuh-sembuh. Batuk berdahak lagi, jadi saya merasa gak nyaman. Begitu ya. Baik, saya sarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan darah, urin, dan feses. Untuk adik sendiri, pemeriksaan sputum saja ya. Setelah perawat melakukan pemeriksaan, hasilnya akan didapatkan di laboratorium nanti. Setelah semua selesai, saya akan mengkaji dan meresepkan obat. Baik, terima kasih dok. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih dok. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Nisa. Menurut catatan, Bapak akan melakukan pemeriksaan darah, urin, dan feses. Saya mulai dengan pemeriksaan darah terlebih dahulu ya Pak. Saya akan menjelaskan bagaimana cara proses pemeriksaan darah ini nggih Pak. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan sampel darah membutuhkan waktu selama 5-10 menit nggih Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia sus. Baik Pak, saya akan mengambil darah Bapak sebanyak 5 cc saja ya Pak. Saya mulai ya Pak. Sus, bisa dimulai sekarang. Baik Bapak, pertama saya akan mengikat lengan dengan torniket atau pengikat lengan agar memperlambat aliran darah sehingga pembuluh vena lebih terlihat jelas dan sampel darah mudah diambil. Lalu saya akan membersihkan area lengan Bapak menggunakan kapas alkohol. Baik Bapak, saya akan menusukkan jarum ke area lengan Bapak nih Pak. Sebelumnya Bapak tarik nafas terlebih dahulu. Tahan selama 2 detik, lalu hembuskan secara perlahan. Baik Pak, saya sudah selesai mengambil sampel darah Bapak ya Pak ya. Setelah ini saya akan menaruh sampel darah ini ke tabung khusus untuk kemudian diperiksa ke laboratorium ya Pak. Saya akan memberikan plester dulu ya Pak ya. Baik, sudah selesai ya Pak. Setelah ini saya akan menempelkan nama dan waktu pengambilan darah. Setelah itu, saya akan memeriksa lebih lanjut ke laboratorium ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas kerjasamanya yang baik. Selanjutnya apa ya sus? Pak, setelah ini Bapak akan melakukan pemeriksaan urin yang dibantu oleh rekan saya, Perawat Sofi nggih Pak. Baik sus, terima kasih banyak. Selamat siang, ini benar dengan Bapak Fauzi? Baik sus. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Pak pengambilan sampel urinnya. Iya sus. Karena Pak Fauzi dalam keadaan sehat, jadi saya memberikan kebebasan kepada Pak Fauzi untuk bisa berkemih secara mandiri. Saya akan berikan arahan bagaimana cara berkemihnya ya Pak. Pertama, Pak Fauzi letakkan urinal pispot ini di bawah alat kelamin. Kemudian Pak Fauzi melakukan proses berkemih selama 2 detik terlebih dahulu ya Pak. Kemudian ditahan sebentar. Lalu Pak Fauzi ambil wadah sampel ini. Kemudian Pak Fauzi melanjutkan berkemih sampai wadah ini terisi sekitar 20-30 ml. Lalu jika sudah,
Pak Fauzi tutup wadah sampel ini. Kemudian Pak Fauzi bisa melanjutkan berkemih di urinal pispot ini sampai selesai. Bagaimana Pak Fauzi? Apakah bisa dimengerti? Baik sus, kalau begitu saya izin ke toilet sebentar ya. Baik, kalau begitu saya persilahkan Pak Fauzi untuk ke toilet untuk pengambilan sampel urinnya. Ini sus, sampel urin saya. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas kerjasamanya. Saya akan membawa sampel urin ini ke laboratorium. Bapak tunggu di sini untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan feses bersama perawat Tun. Kalau begitu, saya permisi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya perawat Zahratun Nisa. Nah, tadi kan Bapak sudah melewati pemeriksaan urin, darah. Nah, yang terakhir ini adalah pemeriksaan feses bersama saya ya Bapak ya. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Fauzi? Benar sus. Baik, kalau begitu saya mulai ya Pak. Apakah posisi Bapak sudah nyaman seperti ini? Sudah sus. Nah, kalau begitu saya tutup tirainya terlebih dahulu ya Pak. Nah, untuk mekanismenya nanti saya akan taruh alat di bawah bokong Bapak. Kemudian untuk posisi kakinya Bapak bisa ditekuk saja supaya memudahkan. Apakah bisa kita mulai sekarang Bapak? Bisa sus. Baik, kalau begitu saya persiapkan alat ya Bapak ya. Nah, ini ada pispot dan perlak. Saya izin pasang perlak terlebih dahulu. Ya, ini sudah terpasang. Silahkan Bapak, saya tinggal dulu. Nanti kalau sudah, Bapak bisa pencet tombol bel di samping. Nanti saya akan segera datang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya permisi dulu. Iya sus. Nah, ini sudah selesai ya Bapak. Nanti hasil semua sampelnya, urin, darah, feses akan kami bawa semua ke laboratorium. Dan untuk hasilnya akan segera kami beritahukan. Baik sus, apa yang harus saya lakukan? Kalau keadaan seperti ini saya tidak bisa batuk. Halo Dek, tenang. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Raihan yang akan melakukan pemeriksaan spuntum pada adik pada pagi hari ini. Siap sus. Baik Dek, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan spuntum pada pagi hari ini. Baik sus. Pertama, nanti adik saya kasih tempat untuk menaruh spuntum atau dahak adik. Nanti adik boleh minum hangat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan dahaknya. Baik Dek, sebelumnya saya akan mencontohkan cara batuk efektif terlebih dahulu. Yang pertama, adik posisikan tubuh adik dalam keadaan duduk dengan kaki menyentuh lantai. Adik bisa duduk di kursi atau bersandar di tempat tidur. Yang kedua, adik letakkan atau lipat tangan di depan ulu hati, lalu tarik napas melalui hidung serta secara perlahan. Cara ini digunakan untuk menekan pergerakan udara yang menyebabkan batuk. Yang ketiga, tarik napas dalam 4-5 kali ya Dek. Yang keempat, selama mengambil napas, pertahankan bahu tetap rileks, yaitu posisi dada bagian atas tidak bergerak, dan biarkan rongga perut bergerak naik. Tahan napas selama 2-3 detik, hembuskan perlahan. Yang kelima, pada tarikan napas kelima, sebelum batuk condongkan badan sampai menekan lengan ke ulu hati terlebih dahulu. Yang keenam, angkat bahu dan longgarkan pergerakan dada, lalu batukkan dengan kencang. Yang ketujuh, batuk harusnya berlangsung kuat dan pendek. Cara ini akan membuat dahak keluar. Yang kedelapan, ambil napas kembali secara perlahan melalui hidung untuk membantu dahak mengalir ke belakang saluran napas. Kemudian buang dahak pada tempat yang sudah perawat sediakan.
Baik, Dek, bisa melakukannya sekarang dengan saya dampingi. Terus sekarang ngapain lagi, Sus? Baik, Dek, sudah selesai. Nanti sampel ini akan saya bawa ke ruang laboratorium untuk dikaji ya. Oke, Sus. Jadi sekarang kita nunggu kan? Benar, Dek. Terima kasih ya, Sus. Mohon maaf, Bapak, barusan dokter berkata bahwa Bapak juga sebaiknya melakukan pemeriksaan ronsen untuk paru-paru Bapak. Apakah Bapak bersedia? Wah, gitu ya sus. Ya udah deh sus, saya bersedia. Baik, jika begitu, mari Bapak ikut saya. Baik, sudah selesai Pak. Bapak bisa menunggu kembali. Berapa lama kira-kira ya sus ini semua? Mungkin kurang lebih 45 menit, Pak. Apakah ini benar dengan keluarga Pak Fauzi? Benar mas. Baik, saya akan bacakan hasil labnya ya. Ya bagaimana ya mas? Untuk Bapak Fauzi, dari rangkaian pemeriksaan ini darah Bapak normal, baik dari segi trombosit, leukosit, dan lain-lain. Urin Bapak juga baik, berwarna kuning jernih, feses juga tidak ada masalah, tidak berbau busuk, ataupun indikator lainnya yang berbahaya. Dan ronsen paru menunjukkan paru Bapak normal, tidak ada tanda gejala TBC. Hanya saja karena kebiasaan merokok, membuat paru Bapak sedikit ada bintik hitam. Secara garis besar, Bapak sehat dan tidak terjangkit virus TBC. Alhamdulillah, terima kasih ya mas. Saya sudah deg-degan sama hasilnya. Bagaimana dengan anak saya, Mas? Untuk adik Nurul, ini merupakan gejala batuk biasa, seputum berwarna kekuningan menunjukkan sedang terinfeksi. Namun, tidak ada masalah, kemungkinan ini merupakan infeksi virus influenza. Oh, seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih. Baik, hasil ini saya akan laporkan ke dokter yang bertanggung jawab, dan dokter akan meresepkan obat ya Pak. Baik mas, terima kasih banyak ya. Baik Bapak, Ibu, untuk hasil labnya sudah saya terima. Dan di sini semua sehat, tidak ada masalah. Namun, saya akan meresepkan obat dan vitamin untuk Bapak. Untuk adik sendiri, saya akan meresepkan obat yang cepat meredahkan batuk berdahak ya. Ini obatnya diambil di mana ya, Dok? Di bagian farmasi di samping loket administrasi ya, Bu. Oh iya, Dok. Baik, ini resepnya ya Pak, Bu. Nanti cara minumnya akan dijelaskan di bagian farmasi. Semoga cepat sembuh ya Pak. Baik, Dok. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Mbak, saya mau menembus obat ini. Baik, Dek. Tunggu sebentar ya. Saya racikan dan saya cari obatnya. Baik, Dek. Ini vitamin diminum 2 kali sehari, baik untuk adek maupun untuk ayahnya. Dan ini obat untuk ayahnya diminum sehari 3 kali setelah makan ya. Dan sirup ini untuk adek diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi ya? Tidak, Mbak. Terima kasih ya. Sama-sama, Dek.